السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، جماعة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat dan keutamaannya kepada kita. Pada subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa tauhid memurnikan ibadah kepada Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal. Berdasarkan dalil-dalil syar'i. Yang pertama, tauhid rububiyah. Dan ini kita telah bahas. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan ini pun juga kita telah bahas. Kemudian selanjutnya, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, tauhidul asma' was sifat. Tauhid asma' was sifat. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagaimana seorang menunggalkan Allah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadithis sahih. Menetapkan tauhid asma was sifat, kata beliau, adalah beriman dengan segala yang datang penjelasannya dari Al-Qur'anul Karim dan hadith yang sahih. Min sifatillahi allati wasafa bihi nafsuhu.
dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya. Au wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan yang telah disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan nama-nama atau sifat bagi Allah, demikian pula ketika datang di dalam hadis yang sahih berkaitan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tetapkan, imani alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Bagaimana nama yang datang, begitu tetapkan. Imani seperti itu. Min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwid. Tanpa ta'wil. Mengarahkan kepada makna yang lain. Keluar dari makna yang sebenarnya. Wala takyifin, dan tanpa membagaimanakan. Setelah ditetapkan, tidak datang pertanyaan, bagaimana ya? Nah, itu takyif. Tanpa mempertanyakan bagaimana. Wala tafwid, dan tanpa menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya kalau maknanya sudah jelas, maka enggak diserahkan, oh hanya Allah yang tahu maknanya. Tidak. Tapi apa? Ditetapkan secara hakikat. Beliau bawakan contoh kal istiwa, seperti istiwanya Allah. Ini kan banyak ayat ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya istiwa. Ini makna istiwa, tinggi. Akan datang penjelasan dari beliau apa makna al-istiwa. Jadi ketika disebutkan Allah istiwa, oh istiwa dalam bahasa Arab artinya tinggi. Maka jangan arahkan ke makna yang lain. Jangan membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya bagaimana? Berada di mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan istiwa. Makanya Al-Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, maka beliau pun mengatakan istiwa ma'lum. Istiwa dalam bahasa Arab itu maklum. Apa artinya istiwa? Jadi secara garis besar, kalau mau dilihat dalam penggunaan bahasa Arab, istiwa itu memiliki 4 makna. Yang pertama bermakna ulu, tinggi. Berarti ketika Allah disebutkan beristiwa, tinggi.
Yang kedua bermakna irtafa'a. Irtafa'a, terangkat. Kalau sesuatu yang di atas ketinggian, itu ulu. Iya. Yang terangkat, kalau bilang terangkat itu, dia tidak di bawah, dia di atas. Terangkat. Makna yang ketiga, as-su'ud. Su'ud, naik. Juga menunjukkan ketinggian. Yang keempat bermakna istaqarra. Menetap. Empat makna ini dimaklumi dalam bahasa Arab. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Bagaimananya, itu yang tidak diketahui. Ya, kalau mau menjelaskan sesuatu, tidak datang keterangan tentangnya, maka bagaimana caranya menjelaskan? Maka bagaimananya Allah, istiwanya Allah bagaimana, itu nggak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajibun. Beriman akan perkara itu adalah kewajiban. Ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala istiwa, maka apa? Imani Allah istiwa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Sudah imani. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan jawaban ini, bertanya tentang ini adalah perkara baru. Kenapa Imam Malik bilang bid'ah? Dulu di masa as-salaf, sahabat, tabi'in, itu nggak ada yang tanya-tanya tentang istiwa ini. Karena ketika disebutkan Allah istiwa di atas arsy, langsung difahami. Tiba-tiba kenapa ada muncul pertanyaan? Istiwa di atas arsy itu bagaimana? Apa makna istiwa? Pertanyaan ini pertanyaan baru. Artinya apa? Hal yang sudah jelas, itu tidak perlu diragukan. Gak usah bertanya-tanya. Jangan-jangan nanti ada yang mau bertanya, bagaimana terangnya matahari? Antum kira-kira mau jelaskan apa ini? Semakin dijelaskan, maka akan semakin apa? Mengurangi kesempurnaan matahari itu. Nah ini hal yang sudah dimaklumi. Demikian pula wan nuzul. Contoh nuzul, sifat turun bagi Allah. Ya dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullu layla. Hina yabqa thuluthul laylil akhir." Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala turun.
Turun, antum paham? Turun. Hah? Semua kan paham. Apa makna turun? Bagaimana turunnya? Ini yang tidak ada yang tahu. Kalau begitu, tinggal tidak ada pertanyaan. Makna ditetapkan, nggak ditakwil, nggak diganti. Oh mungkin maknanya enggak. Turun ya turun. Bagaimana turunnya? Nah, ini yang nggak ada yang tahu. Jangan berpikir atau mengatakan, oh kalau Allah turun, yang di arsy siapa? Ini apa urusanmu? Dan tidak ada keharusan kata turun itu meninggalkan tempat sebelumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun, apakah Allah meninggalkan arsy? Belum tentu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha mampu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala segala perkara. Saya di atas mobil misalnya. Iya, saya di atas mobil. Kemudian dengan mobil itu saya berjalan menuju Parepare. Saya bilang ke antum, saya turun ke Parepare. Apakah mesti saya injakkan kaki menapak di tanah baru saya bilang saya turun di Parepare? Kan tidak mesti. Kalau saya tetap di atas mobil, tidak turun, apakah tetap saya dikatakan turun ke Parepare? Tetap. Lihat, makhluk bisa seperti itu. Nah, ada lagi orang-orang yang rusak akalnya. Tidak mau menetapkan turun Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan apa? Memberikan ibarat-ibarat yang buruk. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau turun tiap malam di sepertiga malam terakhir, naik turun kayak teh celup saja katanya. La ilaha illallah. Ini orang di mana akalnya? Apa sebabnya seperti itu? Sebabnya karena dia memikirkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Karena itu nanti akan datang penjelasan dari beliau, ada poin-poin yang harus dihindari. Jadi yang pertama ini beliau sebutkan tanpa takwil, pemalingan makna dari makna sebenarnya. Tanpa apa? Tanpa pembagaimanaan. Tanpa menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau maknanya sudah jelas, sudah. Demikian pula waliyad, tangan bagi Allah disebut dalam Al-Qur'an ya. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar luas, terhampar luas. Demikian pula wal maji, sifat datang.
wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabb engkau datang. Ini ada sifat datang bagi Allah. Wal malaku, dan para malaikat saffan saffa, bersaf-saf. Wa ghairuha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nufassiruha bima warada 'anis salaf. Kita menafsirkannya dengan riwayat-riwayat yang datang dari as-salaf. Fal istiwa masalan, istiwa contohnya warada tafsiruhu 'anit tabi'in. Datang penjelasannya dari tabi'in fi sahihil Bukhari, dalam sahih al-Bukhari. Apa maknanya? Bi annahul ulu wal irtifa'. Bahwa makna istiwa itu adalah ulu, di atas, wal irtifa', dan terangkat, ya, tinggi di atas, terangkat. Alladani yalqiyani bijalalihi. Yang ini cocok, iya, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat secara global membantah dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok musyabbihah. Musyabbihah itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, mereka tetapkan Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Ya seperti tangan kita. Kita punya tangan, ya bagaimana kita punya tangan. Allah punya mata, ya kita punya mata. Sebagaimana matanya kita. Ini namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah ini orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mungkin namanya berbagai macam nama. Mungkin akan menjadi kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Tapi apa? Inti pemikirannya sama. Yaitu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Masalah nama terserah dia mau sebut sekarang namanya apa. Tapi kalau kapan dia menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka adalah musyabbihah. Kelompok yang kedua, mu'attilah. Orang-orang yang meniadakan sifat bagi Allah. Orang-orang yang meniadakan sifat bagi Allah. Ketika datang sifat Allah Subhanahu wa taala, datang, oh jangan tetapkan datang, ditolak. Iya. Kenapa? Kalau ditetapkan datang, maka Allah nanti serupa dengan makhluk. Oh jangan tetapkan Allah punya tangan. Kalau ditetapkan Allah punya tangan, maka apa? Allah sama dengan makhluk. Oh jangan tetapkan turun. Kalau Allah turun, itu yang turun itu kan makhluk. Nanti serupa dengan makhluk. Akhirnya apa? Ditolak. Ayat ini membantah dua kelompok itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa diserupakan Allah dengan makhluk. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah.
Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah yang maha sami, mendengar. Al-basir, lagi maha melihat. Ini dua sifat Allah. Ditetapkan di sini. Berarti ini membantah siapa? Orang-orang yang menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan sifat. Taib. Kemudian kata beliau at-ta'wil. Ini beliau akan bahas ada 5, iya, bentuk penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah. Ada ta'wil, ada ta'til, ada takyif, ada tamtsil, dan ada tafwid. Kata beliau yang pertama, at-ta'wil huwa sarfu zahiril ayat wal ahadits sahihah ila ma'nan akhar ila ma'na akhar batil mithlu istawa bima'na istawla. Takwil adalah memalingkan makna zahir dari ayat dan hadis sahih kepada makna yang lain yang batil. Contoh istawa dengan makna istaula, menguasai. Iya. Ini macam-macam ya sebabnya kenapa mereka bilang, oh ini bukan istawa maknanya. Maknanya istaula, menguasai. Allah menguasai istawa alal arsh. Allah menguasai arsh. Nah, ini maknanya. Bukan apa? Bukan Allah tinggi di atas arsh. Ini makna batil. Kenapa? Tidak ada dalam bahasa Arab. Yang pertama ya. Tidak ada dalam bahasa Arab. Ya. Makna istiwa itu istaula. Menguasai. Tidak ada. Yang kedua, keluar dari penafsiran as-salaf. Telah datang penjelasan dari tabi'in. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Makna istiwa. Yaitu apa? Ulu wal irtifa. Tinggi, di atas, dan terangkat. Yang ketiga, bertentangan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan apa? Sekedar menguasai tanpa ketinggian. Ya ketinggian ini Masya Allah ya. Ini sifat dari keagungan dan kemuliaan. Yang keempat, bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Ya dalil-dalil syar'i yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas itu sangat apa? Sangat banyak. Seperti ayat-ayat yang menyebutkan tentang turun. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan air dari langit. Siapa yang menurunkan? Hah? Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Kami turunkan kata Allah air dari langit.
Itu kata turun dari mana? Dari atas ke bawah. Yang menurunkan Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Iya. Nah ini banyak ayat-ayat yang Allah menurunkan ini, Allah menurunkan ini. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini kebalikannya, naik ini. Kepada Allah lah yas'ad, naik kalimat-kalimat yang baik. Naik berarti dari bawah ke atas. Ayat-ayat dan hadis-hadis seputar ini, itu Masya Allah. Ratusan. Dan secara akal saja. Ketika seorang memohon, bermunajat kepada Allah. Kemana dia hadapkan wajahnya? Hah? Pasti ke langit. Ya Allah. Iya. Dia berdoa pun mengangkat tangannya, menghadap ke, ini mengangkat menghadap ke atas, menunggu apa? Pemberian. Yang memberi di mana? Ini kadang pemikiran yang rusak ya. Kadang dikaburkan dengan syubhat-syubhat di dalam kepalanya. Kadang memikirkan sebagian ayat dia tidak fahami. Akhirnya apa? Akhirnya dia katakan Allah itu di mana-mana. Taib. Jadi takwil itu, lihat nanti ada istilah-istilah ya seputar nama dan sifat Allah. Belum takwil. Apa itu takwil? Takwil itu memalingkan makna yang zahir dari ayat dan hadis yang sahih ke makna yang lain yang batil. Maknanya apa? Tidak benar. Taib. Yang kedua, ta'til. Apa itu ta'til? Huwa juhdu sifatillahi wa nafiha wa nafyuha anhu ka'uluwillahi ala sama. Mengingkari sifat bagi Allah dan menafikannya. Seperti sifat tinggi bagi Allah di atas langit. Kama za'amat al-firaqud dhallah annallaha fi kulli makan. Sebagaimana dianggap oleh kelompok-kelompok sesat bahwa Allah di setiap tempat. Jadi ada yang tadi dalil istiwa, dia apa? Dia rubah, oh maknanya ini bukan istiwa, bukan tinggi, tapi maknanya apa? Istaula. Sebagian kelompok sesat menganggap, ya dia ngingkari ini akhirnya dia meniadakan, gak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak ada memiliki sifat tinggi. Allah di semua tempat. Dia bawakan dalil misalnya firman Allah ketika Nabi Muhammad SAW berdua dengan Abu Bakar dikejar oleh orang-orang Quraisy bersembunyi di goa. Iya. Allah turunkan firman agar nabinya menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kan kata bersama. Allah bersama kita.
Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat yang lain, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Oh, ini kata bersama ini berarti apa? Allah ada di mana-mana. Hambanya kan banyak. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Oh, bersama Allah. Ingat, kata bersama tidak mengharuskan zat Allah itu bersama dengan kita. Pahami ini? Tidak ada keharusan. Orang-orang tua sering bilang sama anaknya, yaudah, pergi nak. Bapak bersamamu. Apa bapaknya ikut? Hah? Bapaknya tetap di rumah? Iya. Anaknya mungkin keluar negeri. Tapi bapaknya bilang, bapak bersamamu. Kalau begitu, bukan ditakwil. Makna bersama ini bukan ditakwil, tapi difahami. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Allah akan menjaga dia. Allah akan melindungi dia. Allah akan memperhatikan dia. Dan kata bersama dalam bahasa Arab tidak ada keharusan zat menempel, ikut. Tidak. Nah, ini yang dipahami. Jadi keliru dalam memahami makna bersama di sini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid." Dan sesungguhnya kami lebih dekat dibandingkan kalian dengan urat leher kalian. Oh, ini berarti Allah Subhanahu wa taala lebih apa? Lebih dekat. Oh, ini menunjukkan Allah dekat bersama dengan kita ini. Luasnya ilmu Allah, dalamnya ilmu Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih dekat terhadap seorang hamba, bahkan terhadap dibandingkan dirinya sendiri. Allah lebih dekat. Kita aja tidak tahu apa yang di belakang telinga kita. Iya, tidak bisa kita lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bahkan mengetahui seluruh yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana denyut nadi kita, bagaimana detak jantung kita, bagaimana aliran darah kita. Allah Subhanahu wa taala tahu. Bukankah ini menunjukkan Allah lebih dekat dengan kita? Dan sekali lagi, yang seperti ini tidak ada keharusan zat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggiannya dan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dekat terhadap hambanya. Taib, wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga takyif. Apa itu takyif? Huwa takyifu sifatillah. Mempertanyakan sifat-sifat Allah. Wa anna kayfiyataha kada fa'ulullah 'alal 'arsy la yusbihu makhluqatihi wa la yu'lamu kayfiyatuhu ahadun illallah. Bahwasanya kaifiat dari sifat itu begini, katanya. Nah, ini apa? Ketika muncul pembagaimanaan, bagaimana? Ini kan ketika datang pertanyaan bagaimana yang ada di benak kita apa? Pasti penyerupaan terhadap makhluk ini. Iya. Muncul pertanyaan bagaimana itu pasti apa? Ada sesuatu yang tergambar seperti makhluk.
Sehingga muncul pertanyaan, kaifiatnya begini. Fa'ulullah 'alal arsy, ingat kata Syekh, tingginya Allah di atas arsy. La yusbihu makhluqati, tidak seperti makhluknya. Tidak diketahui kaifiatnya oleh seorang pun kecuali Allah saja. Jadi sudah fahami Allah Subhanahu wa taala tinggi. Bagaimananya tidak perlu apa? Tidak perlu difikirkan. Kemudian yang keempat, tamtsil huwa tamtsilu sifatillah bi sifati khalqi, yaitu menyerapkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan yanzilullah ila samai kanuzulina. Allah turun ke langit seperti turunnya kita. Wa haditsun nuzul rawahu Muslim, dan hadis tentang turunnya Allah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minal kadibi nisbatu hadza at-tashbih ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah id lam najidhu fi kutubihi bal wajadna nafyuhu litamthil wa tashbih. Ini catatan di sini beliau kasih, merupakan kedustaan adalah penyandaran tashbih. Iya. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk ini disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekh? Ini adalah kedustaan. Kami tidak pernah dapati di dalam kitab-kitab beliau. Bahkan yang kami dapati, beliau menafikan tamthil dan menafikan tashbih. Jadi beliau bilang tidak ada menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak ada menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang ada dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kadang seorang ada ya, membuat-buat kedustaan begini, ini sudah biasa. Iya. Taib yang kelima, tafwid. Tafwid inda salaf hiya fil kaif. Ya, tafwid di sisi salaf adalah tentang pembagaimanaan. Jadi kadang ada ucapan bahwa as-salaf itu mufawwidah, menyandarkan makna kepada Allah. Ya, tidak. Yang benar adalah menurut as-salaf, tafwid, penyandaran itu fil kaif, di dalam pembagaimanaan. Kalau pembagaimanaannya ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kalau begitu apa? Bagaimananya itu urusan Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. La fil makna, bukan makna. Kalau makna jelas. Yadun. Apa makna yadun? Tangan. Jelas? Jelas. Antum mau artikan apa? Nah inilah yang saya bilang. Penyandarannya pada makna ini tidak. Tapi hanya pada kaif saja. Kaifiat. Fal istiwa mathalan. Contoh istiwa. Maknanya adalah tinggi. Tidak diketahui kaifiatnya. Ya tidak ada yang mengetahui kaifiatnya illallah. Kecuali Allah. Taib. Wallahu ta'ala alam. Ini sedikit beliau bahas bahwasanya akidah golongan yang selamat adalah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, di dalam nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Khusus pembahasan asma wa sifat, ini ada kitab-kitab tertentu ya yang membahas lebih terperinci permasalahan ini seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, demikian pula kitab-kitab yang lainnya yang dikarang yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Tapi insyaallah taala pembahasan berikutnya kita akan memasuki pembahasan makna la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.